Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K tahun 2024 dengan formasi pengadministrasi perkantoran materi kompetensi teknis bagian yang ke-20. Kali ini kita akan membahas sebanyak 25 soal. Bagi teman-teman yang ingin memiliki modul maupun latihan soal lainnya, dapat memesannya di link yang sudah kami sematkan di deskripsi video ini. Soal yang pertama, seorang pengadministrasi perkantoran di sebuah sekolah negeri diminta untuk mempersiapkan rapat evaluasi kinerja guru. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam perencanaan rapat tersebut adalah A. Menyusun daftar hadir peserta rapat. B. Menetapkan tujuan dan agenda rapat. C. Memilih ruangan untuk pelaksanaan rapat. D. Menyiapkan konsumsi untuk peserta rapat. E. Menentukan durasi pelaksanaan rapat. Jawaban yang tepat adalah B. Dalam perencanaan rapat, langkah pertama dan paling krusial adalah menetapkan tujuan dan agenda rapat. Hal ini akan menentukan arah dan fokus rapat, serta membantu dalam pengambilan keputusan terkait aspek-aspek lain seperti peserta yang perlu diundang, durasi yang dibutuhkan, dan persiapan materi yang diperlukan. Soal nomor 2. Pengadministrasi perkantoran di SMA Negeri 1 Jayapura sedang mempersiapkan rapat koordinasi tahunan. Dalam konteks persiapan rapat, istilah quorum merujuk pada A. Jumlah minimal peserta yang harus hadir agar rapat dapat dimulai. B. Daftar topik yang akan dibahas dalam rapat. C. Waktu maksimal yang dialokasikan untuk setiap agenda rapat. D. Jumlah suara yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan. E. Ruangan khusus yang dipersiapkan untuk rapat penting. Jawaban yang tepat adalah A. Quorum adalah istilah yang mengacu pada jumlah minimal peserta yang harus hadir agar rapat dapat dimulai dan keputusan yang diambil dianggap sah. Penetapan quorum penting dalam persiapan rapat untuk memastikan bahwa rapat dapat berjalan efektif dan keputusan yang diambil representatif. Selanjutnya soal nomor 3. Dalam memimpin rapat, evaluasi kinerja staf administrasi sekolah, seorang pengadministrasi perkantoran di SMK Negeri 2 Surabaya menghadapi situasi di mana beberapa peserta rapat terlibat dalam perdebatan yang mulai keluar dari topik utama. Teknik yang paling efektif untuk mengatasi situasi ini adalah A. Mengakhiri rapat lebih awal. B. Membiarkan perdebatan berlanjut untuk mencapai kesepakatan. C. Menginterupsi dan mengarahkan kembali diskusi ke agenda utama. D. Meminta peserta yang berdebat untuk meninggalkan ruangan. E. Mengubah topik rapat ke hal yang lebih ringan. Jawaban yang tepat adalah C. Teknik yang paling efektif dalam situasi ini adalah menginterupsi dengan sopan dan mengarahkan kembali diskusi ke agenda utama. Hal ini membantu menjaga fokus rapat, menghargai waktu semua peserta, dan memastikan tujuan rapat tercapai tanpa mengorbankan partisipasi aktif atau menimbulkan konflik. Selanjutnya soal nomor 4. Pengadministrasi perkantoran di sebuah dinas pendidikan kabupaten ditugaskan untuk membuat notulensi rapat koordinasi antar sekolah. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen penting dalam notulensi rapat? A. Daftar hadir peserta rapat. B. Waktu dan tempat pelaksanaan rapat. C. Ringkasan diskusi dan keputusan yang diambil. D. Riwayat pendidikan dan karir semua peserta rapat. E. Tindak lanjut dan pembagian tugas pasca rapat. Jawaban yang tepat adalah D. Riwayat pendidikan dan karir semua peserta rapat bukan merupakan komponen penting dalam notulensi rapat. Notulensi seharusnya fokus pada informasi yang relevan dengan jalannya rapat dan hasil-hasilnya, seperti waktu dan tempat,
peserta yang hadir, agenda yang dibahas, keputusan yang diambil, dan tindak lanjut yang direncanakan. Berikutnya soal nomor 5. Seorang tenaga administrasi sekolah di SMP Negeri 5 Bandung diminta untuk mempersiapkan rapat mendadak terkait penanganan situasi darurat. Dalam kondisi ini, prioritas utama dalam persiapan rapat adalah A. Menyiapkan presentasi PowerPoint yang komprehensif, B. Memastikan ketersediaan konsumsi yang memadai, C. Mengonfirmasi kehadiran seluruh peserta yang diundang, D. Menyusun agenda singkat dan mengomunikasikannya dengan cepat, E. Mencari ruangan rapat yang paling nyaman dan luas. Jawaban yang tepat adalah D. Dalam situasi rapat mendadak untuk penanganan darurat, prioritas utama adalah menyusun agenda singkat dan mengomunikasikannya dengan cepat kepada peserta. Hal ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami urgensi situasi dan dapat mempersiapkan diri secara efektif dalam waktu singkat. Berikutnya soal nomor 6. Dalam konteks teknik memimpin rapat, pendekatan parking lot sering digunakan untuk A. Menentukan lokasi parkir kendaraan peserta rapat, B. Menyimpan ide atau isu yang tidak relevan dengan agenda saat itu, C. Mengelompokkan peserta rapat berdasarkan departemen, D. Merencanakan tata letak ruang rapat, E. Mengalokasikan waktu istirahat selama rapat berlangsung. Jawaban yang tepat adalah B. Teknik parking lot dalam memimpin rapat digunakan untuk menyimpan atau memarkir ide, pertanyaan, atau isu yang muncul selama rapat, tetapi tidak relevan dengan agenda saat itu atau membutuhkan diskusi lebih lanjut di luar rapat. Hal ini membantu menjaga fokus rapat pada agenda yang telah ditetapkan sambil tetap menghargai kontribusi peserta. Berikutnya soal nomor 7. Pengadministrasi perkantoran di sebuah sekolah swasta di Jakarta sedang mempersiapkan rapat Dewan Guru. Dalam konteks perencanaan rapat, apa yang dimaksud dengan pre-meeting brief? A. Presentasi singkat yang diberikan di awal rapat, B. Dokumen yang berisi ringkasan hasil rapat sebelumnya, C. Pertemuan informal sebelum rapat formal untuk membahas strategi, D. Daftar pertanyaan yang akan diajukan selama rapat, E. Laporan keuangan yang dibagikan sebelum rapat dimulai. Jawaban yang tepat adalah C. Pre-meeting brief merujuk pada pertemuan informasi atau diskusi singkat yang dilakukan sebelum rapat formal dimulai. Tujuannya adalah untuk membahas strategi, menyelaraskan tujuan, atau mempersiapkan peserta kunci agar rapat utama dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya soal nomor 8. Seorang tenaga administrasi sekolah di SD Negeri 1 Denpasar ditugaskan untuk membuat notulen rapat pembahasan kurikulum baru. Dalam membuat notulen yang efektif, hal yang tidak perlu dicantumkan adalah A. Poin-poin utama dari setiap pembahasan agenda, B. Keputusan yang diambil untuk setiap agenda, C. Tugas dan tanggung jawab yang didelegasikan, D. Opini pribadi notulis terhadap keputusan rapat, E. Jadwal tindak lanjut atau rapat berikutnya. Jawaban yang tepat adalah D. Dalam membuat notulen yang efektif, opini pribadi notulis terhadap keputusan rapat tidak perlu dicantumkan. Notulen harus bersifat objektif dan faktual, mencatat apa yang sebenarnya terjadi dan diputuskan dalam rapat, tanpa menambahkan interpretasi atau pendapat pribadi notulis. Selanjutnya, soal nomor 9. Pengadministrasi perkantoran di sebuah dinas pendidikan provinsi diminta untuk mempersiapkan rapat lintas sektoral. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan agenda setting? A. Menentukan tanggal dan waktu rapat, B. Menyusun daftar topik yang akan dibahas dalam rapat, C. Mengatur tata letak ruang rapat, D. Menetapkan durasi untuk setiap sesi rapat, E. Memilih peserta yang akan diundang dalam rapat. Jawaban yang tepat adalah B. Agenda setting merujuk pada proses menyusun daftar topik atau isu yang akan dibahas dalam rapat. Ini merupakan langkah penting dalam perencanaan rapat karena menentukan fokus dan arah diskusi, membantu peserta mempersiapkan diri dan memastikan semua hal penting
dapat dibahas dalam waktu yang tersedia. Soal nomor 10. Dalam memimpin rapat evaluasi program tahunan sekolah, tenaga administrasi sekolah di SMA Negeri 3 Makassar menghadapi situasi di mana beberapa peserta rapat mendominasi diskusi. Teknik moderasi yang paling efektif untuk mengatasi situasi ini adalah A. Memberikan waktu berbicara yang sama kepada setiap peserta. B. Menghentikan rapat dan melanjutkannya di lain waktu. C. Meminta peserta yang mendominasi untuk meninggalkan rapat. D. Menggunakan teknik round robin untuk memastikan partisipasi merata. E. Membiarkan diskusi berlanjut tanpa intervensi. Jawaban yang tepat adalah D. Teknik round robin adalah metode moderasi yang efektif untuk memastikan partisipasi yang merata dalam rapat. Dalam teknik ini, setiap peserta diberi kesempatan untuk berbicara secara bergiliran, biasanya dalam durasi waktu yang ditentukan. Hal ini membantu mencegah dominasi oleh beberapa peserta dan memastikan semua suara dapat didengar. Soal nomor 11. Pengadministrasi perkantoran di sebuah yayasan pendidikan swasta sedang mempersiapkan rapat tahunan Dewan Pengurus. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan action item? A. Daftar peserta rapat yang harus hadir. B. Tugas-tugas yang harus diselesaikan sebelum rapat. C. Keputusan-keputusan yang diambil selama rapat. D. Tindakan spesifik yang harus dilakukan setelah rapat. E. Aturan dasar yang harus dipatuhi selama rapat. Jawaban yang tepat adalah D. Action item merujuk pada tindakan atau tugas spesifik yang harus dilakukan sebagai hasil dari keputusan atau diskusi dalam rapat. Ini biasanya dicatat dalam notulen rapat dan mencakup deskripsi tugas, penanggung jawab, dan tenggat waktu penyelesaian. Action item penting untuk memastikan hasil rapat ditindaklanjuti dengan konkret. Selanjutnya soal nomor 12. Seorang tenaga administrasi sekolah di SMK Negeri 1 Semarang ditugaskan untuk membuat notulen rapat pembahasan anggaran sekolah. Dalam membuat notulen yang efektif, teknik pencatatan yang paling sesuai adalah A. Mencatat setiap kata yang diucapkan oleh semua peserta rapat. B. Merekam audio rapat dan mentranskripsikannya secara lengkap. C. Mencatat poin-poin kunci dan keputusan dengan singkat dan jelas. D. Membuat ringkasan umum tanpa detail spesifik. E. Meminta setiap peserta untuk menulis sendiri kontribusinya. Jawaban yang tepat adalah C. Teknik pencatatan yang paling efektif dalam membuat notulen adalah mencatat poin-poin kunci dan keputusan dengan singkat dan jelas. Ini memastikan bahwa informasi penting terekam tanpa terjebak dalam detail yang tidak perlu. Notulen yang efektif harus mudah dibaca, dipahami, dan digunakan sebagai referensi untuk tindak lanjut. Berikutnya soal nomor 13. Dalam konteks perencanaan rapat, apa yang dimaksud dengan meeting backlog? A. Daftar peserta yang tidak hadir dalam rapat sebelumnya. B. Kumpulan topik atau isu yang belum terselesaikan dari rapat-rapat sebelumnya. C. Catatan keterlambatan peserta dalam menghadiri rapat. D. Daftar ruangan yang tersedia untuk pelaksanaan rapat. E. Anggaran yang tersisa untuk pelaksanaan rapat. Jawaban yang tepat adalah B. Meeting backlog merujuk pada kumpulan topik, isu, atau agenda yang belum terselesaikan atau memerlukan tindak lanjut dari rapat-rapat sebelumnya. Konsep ini penting dalam perencanaan rapat untuk memastikan kontinuitas dalam penanganan masalah dan mencegah isu-isu penting terlupakan atau terabaikan antar sesi rapat. Soal nomor 14. Pengadministrasi perkantoran di sebuah dinas pendidikan kota diminta untuk memimpin rapat koordinasi antar kepala sekolah. Dalam memimpin rapat yang efektif, teknik parking lot sebaiknya digunakan ketika A. Peserta rapat terlambat hadir. B. Diskusi mulai keluar dari agenda yang telah ditetapkan. C. Terjadi konflik antar peserta rapat. D. Waktu rapat sudah melebihi jadwal yang ditentukan.
E. Keputusan tidak dapat dicapai melalui konsensus. Jawaban yang tepat adalah B. Teknik parking lot sebaiknya digunakan ketika diskusi mulai keluar dari agenda yang telah ditetapkan. Dengan memarkir topik atau isu yang tidak relevan dengan agenda saat itu, pemimpin rapat dapat menjaga fokus diskusi pada tujuan utama rapat sambil tetap menghargai kontribusi peserta. Topik yang diparkir dapat dibahas di akhir rapat jika masih ada waktu atau dijadwalkan untuk rapat berikutnya. Soal nomor 15. Seorang tenaga administrasi sekolah di SMA Negeri 1 Yogyakarta ditugaskan untuk membuat notulen rapat perencanaan program ekstrakurikuler. Dalam konteks tindak lanjut hasil rapat, apa yang dimaksud dengan SMART Goals? A. Tujuan yang hanya berfokus pada peningkatan nilai akademik siswa. B. Sistem manajemen rapat yang terkomputerisasi. C. Tujuan yang spesifik, terukur, achievable, relevan, dan time-bound. D. Strategi untuk memotivasi peserta rapat agar lebih aktif. E. Metode evaluasi kinerja peserta rapat. Jawaban yang tepat adalah C. SMART Goals adalah konsep dalam penetapan tujuan yang efektif, di mana SMART merupakan akronim dari spesifik, measurable yaitu terukur, achievable yaitu dapat dicapai, relevan, dan time-bound yaitu terikat waktu. Dalam konteks tindak lanjut hasil rapat, penggunaan SMART Goals membantu memastikan bahwa keputusan dan rencana yang dihasilkan dari rapat memiliki arah yang jelas, dapat diimplementasikan, dan mudah dievaluasi keberhasilannya. Berikutnya soal nomor 16. Seorang pengadministrasi perkantoran di sebuah instansi pemerintah menemukan bahwa rekan kerjanya sering menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan kode etik ASN, tindakan apa yang paling tepat dilakukan? A. Melaporkan langsung ke pimpinan tertinggi instansi. B. Menegur rekan kerja tersebut secara langsung. C. Melaporkan ke unit kepatuhan internal atau atasan langsung. D. Mengabaikan karena bukan tanggung jawabnya. E. Ikut menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan kode etik ASN, tindakan yang paling tepat adalah melaporkan pelanggaran etika ke unit kepatuhan internal atau atasan langsung. Ini memastikan bahwa masalah ditangani melalui saluran yang tepat, menjaga profesionalisme dan menghindari konflik langsung dengan rekan kerja. Berikutnya soal nomor 17. Seorang tenaga administrasi sekolah diminta oleh kepala sekolah untuk memanipulasi data kehadiran siswa demi mempertahankan akreditasi sekolah. Berdasarkan prinsip integritas ASN, tindakan apa yang seharusnya diambil? A. Mematuhi perintah kepala sekolah tanpa bertanya. B. Menolak dengan sopan dan melaporkan ke dinas pendidikan. C. Melakukan manipulasi data secara minimal. D. Mengundurkan diri dari posisi tersebut. E. Mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja untuk mencari solusi. Jawaban yang tepat adalah B. Tindakan yang sesuai dengan prinsip integritas ASN adalah menolak dengan sopan untuk melakukan tindakan yang melanggar etika dan melaporkan masalah tersebut ke otoritas yang berwenang. Hal ini dinas pendidikan. Ini menunjukkan komitmen terhadap kejujuran dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Soal nomor 18. Seorang pengadministrasi perkantoran menemukan bahwa prosedur yang ditetapkan untuk pengelolaan arsip di kantornya sudah ketinggalan zaman dan tidak efisien. Tindakan paling tepat yang mencerminkan profesionalisme adalah A. Mengabaikan prosedur dan membuat sistem sendiri yang lebih efisien. B. Tetap mengikuti prosedur lama tanpa mengusulkan perubahan. C. Mengusulkan pembaruan prosedur kepada atasan dengan disertai analisis dan rekomendasi. D. Mengeluh kepada rekan kerja tentang ketidakefisienan sistem. E. Meminta transfer ke departemen lain yang lebih efisien. Jawaban yang tepat adalah C. Tindakan yang paling mencerminkan profesionalisme adalah
mengusulkan pembaruan prosedur kepada atasan dengan disertai analisis dan rekomendasi. Ini menunjukkan inisiatif, pemikiran kritis, dan komitmen untuk meningkatkan efisiensi kerja sambil tetap menghormati struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan yang ada. Selanjutnya soal nomor 19. Dalam konteks etika ASN, prinsip netralitas paling tepat diartikan sebagai A. Tidak memiliki pendapat pribadi tentang isu-isu politik. B. Menghindari semua bentuk interaksi dengan pejabat terpilih. C. Tidak berpartisipasi dalam proses demokrasi sama sekali. D. Melaksanakan tugas tanpa dipengaruhi oleh afiliasi politik pribadi. E. Selalu menyetujui kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. Jawaban yang tepat adalah D. Prinsip netralitas dalam etika ASN mengacu pada pelaksanaan tugas tanpa dipengaruhi oleh afiliasi atau preferensi politik pribadi. Ini berarti ASN harus mampu melayani pemerintah dan masyarakat secara profesional, terlepas dari pandangan politik pribadinya, untuk menjaga objektivitas dan keadilan dalam pelayanan publik. Soal nomor 20. Seorang tenaga administrasi sekolah diminta untuk menyimpan informasi sensitif tentang siswa berkebutuhan khusus. Berdasarkan prinsip etika profesi, tindakan paling tepat dalam mengelola informasi tersebut adalah A. Membagikan informasi kepada semua staf sekolah untuk meningkatkan awareness. B. Menyimpan informasi secara pribadi tanpa sistem pengamanan khusus. C. Mengelola informasi sesuai protokol kerahasiaan dan perlindungan data yang berlaku. D. Membagikan informasi kepada orang tua siswa lain untuk mendapatkan dukungan. E. Mempublikasikan informasi di website sekolah untuk transparansi. Jawaban yang tepat adalah C. Tindakan yang paling sesuai dengan etika profesi adalah mengelola informasi sesuai protokol kerahasiaan dan perlindungan data yang berlaku. Ini menunjukkan penghormatan tentang privasi siswa, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data, dan profesionalisme dalam menangani informasi sensitif. Soal nomor 21. Dalam konteks integritas ASN, konsep accountability paling tepat dipahami sebagai A. Kemampuan untuk bekerja tanpa pengawasan. B. Kewajiban untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan. C. Kepatuhan terhadap semua perintah atasan tanpa pertanyaan. D. Kemampuan untuk mendelegasikan tugas kepada bawahan. E. Kebebasan untuk mengambil keputusan tanpa konsultasi. Jawaban yang tepat adalah B. Accountability atau akuntabilitas dalam konteks integritas ASN mengacu pada kewajiban untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Ini merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola yang baik, memastikan bahwa setiap ASN dapat dimintai pertanggungjawaban atas kinerjanya dalam melayani publik. Soal nomor 22. Seorang pengadministrasi perkantoran menemukan bahwa kebijakan baru instansinya berpotensi merugikan kelompok masyarakat tertentu. Tindakan yang paling mencerminkan etika profesi ASN adalah A. Mengabaikan temuan karena bukan bagian dari tugas pokoknya. B. Membocorkan informasi ke media untuk menciptakan tekanan publik. C. Menyampaikan kekhawatiran dan analisis dampak kebijakan kepada atasan melalui jalur yang tepat. D. Mengundurkan diri dari posisinya sebagai bentuk protes. E. Melakukan sabotase terhadap implementasi kebijakan tersebut. Jawaban yang tepat adalah C. Tindakan yang paling mencerminkan etika profesi ASN adalah menyampaikan kekhawatiran dan analisis dampak kebijakan kepada atasan melalui jalur yang tepat. Ini menunjukkan integritas, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap kepentingan publik, sambil tetap menghormati struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan yang ada. Soal nomor 23. Dalam konteks etika kerja ASN, prinsip transparansi paling tepat diimplementasikan melalui A. Membagikan semua informasi internal instansi ke publik tanpa filter.
B. Menyediakan akses informasi yang relevan dan tidak rahasia kepada publik sesuai prosedur yang berlaku. C. Menghilangkan semua bentuk kerahasiaan dalam pemerintahan. D. Membiarkan publik mengakses semua rapat internal instansi. E. Mempublikasikan data pribadi semua pegawai untuk keterbukaan. Jawaban yang tepat adalah B. Prinsip transparansi dalam etika kerja ASN paling tepat diimplementasikan melalui penyediaan akses informasi yang relevan dan tidak rahasia kepada publik sesuai prosedur yang berlaku. Ini menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan informasi sensitif, memungkinkan akuntabilitas publik sambil tetap menjaga keamanan dan efektivitas operasional pemerintahan. Berikutnya soal nomor 24. Seorang tenaga administrasi sekolah diminta untuk mengevaluasi kinerja rekan kerjanya sebagai bagian dari proses penilaian tahunan. Pendekatan yang paling sesuai dengan etika profesi ASN adalah A. Memberikan penilaian tinggi kepada semua rekan untuk menjaga hubungan baik. B. Menolak tugas tersebut karena berpotensi menciptakan konflik. C. Melakukan evaluasi objektif berdasarkan kriteria kinerja yang ditetapkan, didukung oleh bukti dan dokumentasi. D. Meminta rekan-rekan untuk menilai diri sendiri dan menyetujui penilaian mereka. E. Memberikan penilaian rendah untuk mendorong peningkatan kinerja. Jawaban yang tepat adalah C. Pendekatan yang paling sesuai dengan etika profesi ASN adalah melakukan evaluasi objektif berdasarkan kriteria kinerja yang ditetapkan, didukung oleh bukti dan dokumentasi. Ini mencerminkan profesionalisme, kejujuran, dan komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan publik sambil menjaga integritas proses penilaian. Berikutnya soal nomor 25. Dalam konteks integritas ASN, konsep public trust paling tepat dipahami sebagai A. Kepercayaan antar sesama pegawai negeri. B. Keyakinan masyarakat bahwa ASN akan melaksanakan tugas dengan jujur dan kompeten demi kepentingan publik. C. Sistem pengawasan internal dalam instansi pemerintah. D. Metode untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. E. Prosedur untuk menyelesaikan konflik internal organisasi. Jawaban yang tepat adalah B. Public trust atau kepercayaan publik dalam konteks integritas ASN mengacu pada keyakinan masyarakat bahwa ASN akan melaksanakan tugas dengan jujur dan kompeten demi kepentingan publik. Ini merupakan fondasi penting dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat dan menjadi tanggung jawab setiap ASN untuk menjaga dan meningkatkannya melalui perilaku etis dan kinerja yang baik. Demikian soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, serta sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.